Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ani Kurnia. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 15 Bengkulu Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya kesehatan jasmani, iman Islam kita sehingga kita masih bisa hadir melangkahkan kaki kita menjalankan amal ibadah kita sebagai seorang guru di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam sudah sepatutnya kita kirimkan untuk baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti Nabi kita bisa menolong kita di akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita pada siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif dengan saya sebagai penyaji yaitu Lisnawati CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelum memulai acara ini, kita mohon kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Ani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selalu. Pertama, tentunya marilah kita selalu tidak bosan-bosannya membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh salah satu CGP Angkatan 11 dari SDN Negeri 15 Bengkulu Tengah yaitu Ibu Lisnawati MPD. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang kaya akan pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat ini. Baik, Bapak Ibu semuanya beserta staf, saya meminta waktunya untuk sama-sama kita memfasilitasi dan berperan aktif untuk support Ibu Lisa di sini. Ya, beliau ini bahwa diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu pendidikan dari guru penggerak yang harus Ibu Lisa laksanakan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu semuanya berserta staf berperan aktif untuk ikut serta berdiskusi bersama dalam Ibu Lisna nanti melakukan diseminasi budaya positif di sekolah yang kita cintai ini, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan nantinya. Terus terang aja saya sangat mendukung untuk diseminasi budaya positif ini karena ini merupakan pengaruh besar baik di kemajuan tentunya di pembelajaran bagi peserta didik kita di SDN Negeri 15 Bengkulu Tengah ini. Dan juga saya berharap kepada Ibu Lisnawati untuk secara konsisten menerapkan budaya positif ini di sekolah, baik yang sudah Ibu Lisnawati terapkan terhadap peserta didik kita maupun program-program terbaru yang termasuk budaya positif yang kedepannya akan diterapkan. Jadi Ibu Lisna, saya berharap bukan hanya pada program CGP aja, tetapi sesudahnya nanti akan lebih pengaruh lagi, akan lebih berpengaruh secara positif tentunya bagi sekolah kita, terutama peserta didik maupun rekan-rekan guru yang lainnya. Saya berharap kepada Ibu Lisnawati untuk nanti juga
menerapkan di Kombel atau di kegiatan lainnya Ibu Lisna. Jadi bukan hanya diseminasi ini aja, tetapi ada nanti praktik baiknya lagi baik di Kombel ataupun secara langsung di sekolah kita ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya mendukung penuh memfasilitasi apa yang memang Ibu Lisna nanti butuhkan, baik dalam prakteknya nanti budaya positif itu, baik yang belum dan yang akan dilaksanakan ke depannya. Mungkin itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ani untuk kata sambutannya, dukungan serta supportnya. Terima kasih juga untuk sarana prasarana dan waktunya dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Baiklah, kita langsung saja Bapak Ibu, mungkin lebih enaknya sambil berdiri. Sebelumnya saya pada hari ini yaitu akan mengadakan diseminasi tentang budaya positif yang telah kami pelajari beberapa bulan di Guru Penggerak, di pendidikan Guru Penggerak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, biar semangat kita ice breaking dulu ya, biar semangat, biar tidak ngantuk. Boleh Bapak Ibu mohon berdiri. Ya, biar semangat, biar tidak ngantuk. Boleh Bapak Ibu mohon berdiri. Terima kasih. Sudah fresh. Bukan tambah sakit lutut. Biasanya kalau yang sakit-sakit lutut, yang mak-mak
sakit, tidak ya. Semoga tetap semangat. Baiklah, tujuan diseminasi kita hari ini yang pertama, menciptakan siswa yang disiplin dan bertanggung jawab sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan mempedomani kebajikan universal. Yang ketiga, kerjasama antara wali murid, wali kelas, serta warga sekolah untuk mendukung terlaksananya budaya positif di sekolah. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ini ada pertanyaan pemantik, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bantu. Apa sih tujuan terlaksananya pendidikan di sekolah? Tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah ini apa ya kira-kira tujuannya? Ada yang bisa bantu? Ya, Bu Rosmin. Tujuannya adalah terima kasih kepada Ibu Lisnawati yang memberi kesempatan kepada saya. Kalau tujuannya adalah yang pertama sekali untuk mencerdaskan anak bangsa demi untuk memajukan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Kasih aplaus dulu ya. Terima kasih banyak Ibu Rosmin. Ya, benar sekali tujuan kita melaksanakan pendidikan sekolah yaitu yang paling utama untuk mencerdaskan anak bangsa dan mempunyai akhlak yang mulia. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan? Babe, biar gak ngantuk. Yang lain? Ada? Ya, sama saja. Berarti itu tadi ya Bapak Ibu, tujuan terlaksananya pendidikan di sekolah kita untuk menciptakan anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, untuk mencerdaskan anak yang cerdas dan berakhlak mulia ini diperlukanlah proses pembelajaran dan pembiasaan yang baik. Nah, pembiasaan yang baik inilah yang dikatakan budaya. Nah, kemudian yang budaya positifnya bagaimana? Pembiasaan baik yang dilakukan oleh anak-anak secara kesadarannya, secara penuh yang ada dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik mereka masing-masing. Nah, itu adalah budaya positif. Baik, kita lanjut. Konsep utama modul budaya positif. Di sini nanti kita akan mempelajari beberapa konsep, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, ya ini khusus untuk posisi kontrol kita sebagai guru, di mana yang bagus, posisi yang bagus kita sebagai guru dalam menghadapi murid-murid di sekolah kita. Kemudian segitiga restitusi juga di sini nanti akan dijelaskan bagaimana cara kita menangani masalah atau kasus-kasus yang kita hadapi terhadap anak-anak kita. Yang terakhir yaitu keyakinan kelas anak didik kita. Boleh? Belum kayak itu Ibu Supia mau ini foto, boleh? Sudah. Nah, nanti juga kalau kita membuat keyakinan kelas itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia kita ini mempunyai kebutuhan dasar. Bukan hanya kebutuhan dasar kita itu yang primer, tersier ya, tapi kita mempunyai ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau fisiologis, yang terdiri dari kesehatan, rumah, makanan, dan rasa aman. Nah, ini kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Ya, otomatis kita membutuhkan makan. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Otomatis kita harus punya rumah yang menghindari kita dari panas, hujan, ya kan? Kemudian rasa aman, tentunya kita dengan bertahan hidup kita ingin adanya rasa aman. Kita tidak inginkan adanya rasa ketakutan ya. Kita ingin adanya rasa aman.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini maksudnya yaitu adanya koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang diterima dalam kelompok. Nah, seperti kita ini kelompok komunitas belajar, ya. Ada perasaan di hati kita, ingin diterima oleh teman-teman, ya kan? Kita tidak inginkan diajukan, dicuek. Kecewa tidak kalau kita dicuek? Kecewa kan? Nah, inilah kebutuhan dasar kita yang ada dalam diri kita. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini maksudnya diakui atas prestasi dan harga diri, ya. Kemudian kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan, nah, maksudnya kebebasan tadi. Jadi orang tersebut dia punya kebutuhan dasarnya bebas, ya, tapi kebebasan itu harus yang terarah, ya, jangan asal bebas saja, tetapi harus yang mempunyai tujuan yang jelas, balik lagi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian kesenangan, mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, siapa sih yang tidak mau senang? Pasti mau senang kan? Iya kan? Iya dong. Kalau sudah ada data WA, cek rekening, sertifikasi cair, senang kan? Alhamdulillah senang. Nah, itu termasuk dari kebutuhan dasar kita tadi, kesenangan. Kalau lagi santai-santai main HP, kita kan senang main HP, mencari hiburan, ya kan? Jenuh-jenuh di kelas, balik ke rumah istirahat, bangun tidur buka HP. Nah, itu suatu kebutuhan dasar kita. Kita butuh juga kesenangan. Sekali-sekali jalan dengan keluarga, ya kan, Be? Jalan dengan mama ke pantai, ya, berduaan. Nah, itu salah satu bentuk kesenangan. Bukan ini, Be, kami salut, Be, ya, masih romantis. Lanjut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk itu, seorang guru dapat memahami kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi kalau kita menemukan kasus ada anak kita yang bermasalah di dalam kelas, nah itulah tugas kita ini memang agak PR-nya agak banyak ini. Tugas kita yaitu untuk mengetahui apa kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi anak kita ini. Nah, contoh kasus. Misal sebut saja nama anak ini siapa kira-kira? Hakim, ya, Hakim. Nanti boleh Bapak Ibu sharing, ya. Ya, sebelumnya saya minta maaf nih, sampai dari awal tadi saya beritahukan bahwa saya di sini bukan sebagai guru, bukan sebagai apa, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga, kita sama-sama kita belajar, ya, untuk mencari ilmu sepanjang hayat. Jadi balik lagi, ada satu kasus misalnya Hakim. Nah, Hakim ini pada waktu jam istirahat, Hakim ini meminta paksa makan siang. Misalnya mereka ini les bawa makan siang, tetapi Hakim ini kesini diambil, kesini diambil, ke situ diambil, semua makan siang teman-temannya diambil. Jadi teman-temannya ini ngadu, misalnya ngadu kepada Bapak Ibu. Ya, ini anak-anak yang ada di kelas kita loh. Nah, Bu, makanan kami diambil Hakim. Nah, kira-kira memang kita mungkin ya langsung akan memarahi emosi, tapi kita tidak menyadari apa sih penyebabnya. Apa yang menyebabkan Hakim ini seperti ini? Kebutuhan dasar apa yang berusaha ia penuhi? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab, teman-teman? Ada? Apa kira-kira? Ya, Fitri. Ya, apa nih? Sama-sama belajar kita. Terima kasih. Mungkin pertama kita akan tunjukkan dulu kepada anak yang lain sifat sosial. Jadi kita berikan dulu kepada anak bahwa berbagi itu lebih indah, lebih baik, lebih bagus. Kita juga mungkin beri pengertian kepada teman-temannya bahwa mungkin si Hakim ini tadi, anak yang suka mengambil tadi, kemungkinan orang tuanya di rumah belum sempat untuk menyiapkan makanannya, sehingga alat lainnya kita sebagai teman
merasakan juga apa yang dirasakan oleh hakim, sehingga kita tumbuh kesadaran untuk berbagi dengan hakim. Dari dalam kita polis dulu kalau hakim itu nakal, misalnya kalau hakim itu tukang apa ya, mungkin istilahnya secara tidak langsung mungkin memaksa akan mengambil makanan temannya, tapi kita tinggalkanlah kesadaran pada anak bahwa sifat sosial itu lebih penting. Jadi berbagi itu lebih bagus, lebih indah. Itu saja, mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih dari aku untuk Ibu Sri. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri. Nah, itu tadi sudah ada kasus tentang hakim. Ya, kita sudah mendapat jawabannya, bagus sekali. Memang kita sebagai guru harus memberi pengertian kepada anak-anak kita yang lainnya, bahwa hakim mungkin tadi di rumah tidak membawa bekal. Nah, kalau kebutuhan dasarnya kira-kira apa? Apakah ia mencari kesenangan, atau penguasaan, atau kebutuhan bertahan hidup, atau kasih sayang dan rasa diterima? Yang mana yang lebih tepat? Iya, kebutuhan. Iya, kemungkinan dia lapar, dia tidak bawa bekal, ya kan? Dia butuh untuk makan, karena untuk bertahan hidup, ya kan? Kalau kita tidak makan, kadang sehari ini mulai kambuh, ya kan, Bapak Ibu? Mulai pedih perut. Ya, mungkin di sini si hakim ya memerlukan yang ingin dicapainya itu kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Dan juga kurang Ya. yang tuanya kan. Iya, bisa Ibu yang tambahkan. Baiklah, selain yang dijelaskan oleh Ibu Sri tadi, saya setuju sekali. Selain itu, kira-kira penyebab apa? Mengapa si hakim tadi mengambil makanan? Perlu kita tanyakan ya. Kemungkinan di rumah mungkin orang tuanya kan belum masak. Nah, jadi untuk sebaiknya mungkin dinasihati si hakim agar yang menyampaikan kan kepada orang tuanya untuk persiapan menyiapkan bahan makannya untuk ke sekolah dalam kegiatan les tadi. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih hapus lagi Bapak Ibu. Ya, masih semangat kan? Masih semangat. Tangannya semangat, suaranya dari seluruh semangat. Iya. Nah, itulah tadi, itulah gunanya kita sebagai pendidik. Jadi kita harus juga mempelajari kebutuhan dasar anak-anak didik kita. Lanjut, Dek. Kembali lagi kata pakar pendidikan yang dari Belanda, Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring School, disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ekstrinsik, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini coba kita perhatikan, biasanya anak-anak kita sering seperti itu. Ya, mereka misalnya berbuat sesuatu agar mendapat penghargaan dari kita sebagai gurunya, agar mendapat pujian. Oh, misalnya di depan kita dia tiba-tiba menyapu, ya biar nanti dibilang rajin sekali, wah pintar sekali. Tapi kalau di belakang ibu guru kembali lagi malas, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang bagus, untuk menghargai diri sendiri, ya. Lanjut. Nah, lanjut kita akan ke materi apa itu konsekuensi, hukuman, restitusi. Nah, di sini saya juga akan sharing. Pernah mendengar konsekuensi kan Bapak Ibu? Konsekuensi hukuman. Ya, 2 ini aja dulu. Apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Siapa yang bisa membantu? Kira-kira hampir sama dengan sebab akibat ya. Konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi itu apa penyebab dia berbuat salah kan? Kemudian hukuman sanksinya. Misalnya dia terlambat datang ke sekolah, penyebabnya apa kan? Kemudian apa yang dilakukan seandainya dia terlambat sekolah? Hukuman apa atau sanksi apa yang kita akan berikan kepada anak? Itu contohnya saja.
Ya, benar Ibu Pia. Kembali lagi saya bertanya dengan Ibu Pia. Ibu Pia milih yang mana? Konsekuensi apa hukuman? Kalau untuk kita memberi sanksi kepada anak kita, menegur anak kita itu bagusnya konsekuensi atau hukuman? Sebenarnya berkaitan, tidak bisa kita lepaskan sebenarnya kalau menurut saya. Karena misalnya dia datang terlambat itu apa sebab? Mungkin dia kesiangan atau dia agak sakit kan? Sanksinya apa? Baru kita tanyakan tadi sebabnya anak, mengapa kamu datang terlambat? Bu, tadi saya kesiangan. Kan dia bangun tidur malam gitu kan? Nah, hukuman atau sanksi yang kita berikan mungkin nasihat kan terlebih dahulu kita berikan nasihat supaya jangan lagi tidur malam kan? Harus tidur di bawah jam 9 supaya bangunnya tidak kesiangan. Nah, hukumannya itu sekedar nasihat, bimbingan. Nah, itu yang saya Ya. Boleh ditambahkan Ibu Rosli? Terima kasih. Saya beri pendapat sedikit ya. Kalau konsekuensi ini, yang itu harus bertanggungjawaban dan juga harus disiplin. Nah itu, jadi apa yang kita laksanakan kita harus bertanggung jawab. Itu artinya harus konsekuen. Iya. Nah, itu konsekuen itu bermacam-macam bidangnya. Konsekuen di dalam kelas, konsekuen di luar kelas, ataupun di dalam keluarga kita sendiri. Nah, jadi hukuman ini seandainya anak itu tadi seperti yang dibilangi oleh Ibu Sophia, anak itu terlambat datang ke sekolah, kita tidak boleh langsung kita memvonis atau membuat suatu hukuman kepada anak. Harus kita tanya apakah penyebab anak itu maka datangnya terlambat ke sekolah. Nah, jadi bisa kita telusuri. Nah, jadi anak itu bisa memberi jawabannya kepada guru. Jadi kita bisa memahami bagaimanakah anak itu supaya bisa jangan mengulangi kembali, dan kita memberi nasihat kepada anak bisa untuk di hari berikutnya bisa datang ke sekolah lebih awal. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Rosli, Ibu Pia. Kasih aplaus dulu kawan-kawan. Ya, teman-teman. Ya, Babi mau nambahkan dikit ya. Terima kasih. Kalau saya menanggapinya begini, konsekuensi dengan hukuman itu beda tapi ada sama. Kalau hukuman itu mengarah kepada negatif, konsekuensi besok kita harus hadir dan setuju. Harus bersetuju. Kalau dia tidak setuju, nanti tidak selesai. Termasuk juga, kalau anak nanti bagus, saya kasih hadiah. Tiba-tiba kita tidak kasih hadiah. Yang impossible. Jadi artinya konsekuensi itu sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kesepakatan. Nah, pembuat rasa bersalah, jadi anak tadi merasa bersalah. Ya. Kemudian kalau teman tidak apa-apa, kamu terlambat, sudah biasa kan? Kalau teman itu dekat kan, tidak apa-apa. Hari ini mungkin bisa ibu maafkan. Tapi apa kelemahannya kalau teman? Kita tidak dihargai oleh murid kita. Tidak apa berbuat salah, besok-besok ibu memaafkan. Tidak apa-apa, ibu kan baik. Nah, tapi kita tidak dihargai. Kalau misalnya pemantau, apa? Siapa yang tahu? Dipantau. Kalau anak kita ada kesalahan, ya hampir sama. Iya, hampir sama dengan penghukum. Nah, manajer, nah ini posisi yang paling bagus untuk guru. Posisi yang bagus untuk guru untuk menangani masalah anak-anak yaitu posisi manajer. Pengertiannya lanjut. Nah, nanti bisa Bapak Ibu menyimpulkan apa sih ya, saya ingin tahu jawaban dari Bapak Ibu apa sih posisi manajer. Ini kalau penghukum, guru berbuat menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir. Perkataan misalnya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan misalnya menghukum kamu membersihkan WC misalnya. Kemudian
untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, kalau pemantau menghitung dan mengukur, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, apa peraturannya? Kok kamu langgar? Apa konsekuensinya kamu datang terlambat? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu perbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita itu banyak bertanya. Jadi balik ke diri anak tadi. Contoh penerapan posisi kontrol murid yang datang terlambat. Nah, penghukum disuruh bersihkan WC. Kalau penghukum rasa bersalah, sudah berapa kali ibu bilang ibu kecewa sama kamu. Anak tadi kan dia rasa gue gara-gara aku ibu kecewa. Nah, teman, ayolah tertib aturan. Bukan ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kalau kita membenarkan kesalahan anak, tidak apa-apa. Karena ini tadi ya, karena posisi kita sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, masih ingat konsekuensinya. Nah, ini yang manajer. Apa kamu menyadari kesalahanmu? Nah, kita bertanya, apakah kamu menyadari? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Apakah kamu menyadari kamu datang terlambat? Iya Bu, saya menyadari. Nah, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, bagaimana kamu akan memperbaiki ke depannya kamu terlambat ini? Oh, saya akan bangun pagi Bu. Nah, itu ya. Langsung mencari solusinya. Bukan kita marah-marahi. Sudah marah-marah kan sudah kita bersihkan WC, sudah anak bersih WC sudah. Tidak ada solusinya, tidak ada kita kasih nasihat. Tidak ada apa? Jadi anak-anak tadi ngambang dia. Ya. Keyakinan kelas. Ya, lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, siapa? Mengapa kita buat keyakinan bukan peraturan? Siapa yang bisa? Kalau peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak, sebelah pihak. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid kita, diskusi bersama-sama. Contoh kalau peraturan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, ini kan memang sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas yang membuat peraturan pemerintah. Tidak ada kan mereka ngajak kita berdiskusi, ya kan? Langsung dikeluarkan saja peraturan. Kemudian mengapa kita harus menggunakan masker? Mungkin sudah ada peraturan dari kesehatan, ya kan? Tidak ada orang kesehatan turun dulu ke rumah-rumah, ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan kita berdiskusi terlebih dahulu. Kita tanyakan kepada anak-anak apa yang mereka inginkan. Mereka ingin lingkungan kelas yang bagaimana? Mereka ingin suasana belajar yang bagaimana? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Lebih abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian sedikit saja agar mudah ingat kata-katanya itu maksudnya, ya. Membuat keyakinan kelas. Bapak itu sudah kan membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Nah ini saya ambil contoh kami di kelas Naka dalam merumuskan keyakinan kelas bersama murid. Pertama saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi ya, kemudian mengajak anak-anak apa saja yang mereka inginkan, apa yang mereka senangi, suasana belajar bagaimana, lingkungan yang bagaimana. Misalnya mereka, Bu, kami senang kalau kelas kami bersih. Jadi kita buat keyakinannya, misalnya kami senang menjaga kebersihan. Kami di situ ya warga kelas, kita dan guru dan murid. Nah seperti itu kita membuat keyakinan kelas. Ya, kita menggunakan kata-kata yang positif. Tidak boleh lagi, kalau bisa jangan lagi warga kelas wajib. Nah itu agak ya bagaimana ya. Tapi kalau kami senang menjaga kebersihan, kami senang berpakaian rapi. Nah ini salah satu contoh keyakinan kelas 6A yang sudah kami buat. Nanti boleh Bapak Ibu yang belum buat keyakinan kelas, kita mulai buat keyakinan kelas di kelas kita agar dari sini kita nanti bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Segitiga restitusi. Nah ini yang restitusi tadi. Ya, tadi sudah ada kan saja. Nah ini segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ya. Nah
Nah, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan lakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Alasan tadi, mengapa kamu datang terlambat? Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki. Ada ya? Nah, ya. Ada ya. Ada seorang murid itu asik sendiri, ngobrol dengan temannya, ya. Nah, kemudian pada waktu jam istirahat, turun deh. Ini implementasi penerapan segitiga restitusinya pada waktu jam istirahat. Ini sebenarnya bisa di-play, ini bisa dibunyi apa? Bisa. Ini ya video. Ini salah satu kasus dari kelas kami kelas 6. Coba boleh berdiri semuanya. Kamu semangat 1. Kamu semangat 2. Kamu semangat 3. Kamu semangat 4. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Silakan duduk kembali. Nah, tadi Ini nanti ada tuh yang sibuk. mengenai bilangan dengan nilai 4. Nilai 4 apa yang sudah kita pelajari tadi? Apa saja? Oke ya. Tumben. Diam. Biasanya Siapa aku. yang bisa masuk ibu? Ya, silakan. Nah, ini implementasi segitiga restitusi. Assalamualaikum Queen. Waalaikumsalam. Ya, Queen tahu tidak kenapa Queen dipanggil ke sini? Tahu, soalnya kemarin Queen sendiri dan ngobrol di kelas. Iya, kemarin Queen Ibu perhatikan memang tidak sedang konsentrasi ya, tidak konsentrasi. Padahal Ibu sedang memberikan pelajaran, Ibu sedang menerangkan materi, tapi Queen sibuk asik sendiri ya, ngobrol dengan teman ya. Ya, apakah perbuatan Queen itu baik apa salah? Salah, Salah ya, karena apa? karena melanggar ketertiban di kelas. Iya benar. Terus kalau boleh tahu, kenapa Queen seperti itu waktu di kelas? Kenapa Queen sibuk ngobrol? Soalnya kemarin PR saya belum siap, jadi saya tidak Konsentrasi ya. Akhirnya Queen bercerita dengan teman ya, Iya. menanyakan masalah PR. Iya. Oh, nah itu kenapa akhirnya kan Queen jadinya kan merasa benar tidak perbuatan itu? Nah, tahu kan berarti Queen salah kan? Nah, kenapa PR-nya tidak dikerjakan di rumah? Ya, apa karena Queen sibuk ini tidak belajar ya di rumah, sibuk main HP, nonton televisi? Iya. Nah itu ya kalau bisa dikurangi, boleh menonton televisi, boleh main HP tapi dikurangi, apalagi sekarang sudah kelas 6 harus fokus belajar. Yang namanya PR itu dikerjakan di rumah ya, bukan di sekolah. Nah dari perbuatan Queen yang kemarin, Queen sudah tahu itu salah. Memang nak ya, setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita berbuat, kita berpikir terlebih dahulu, apa sih nanti akibatnya, bakal merugikan diri saya apa tidak. Nah itu rugi tidak Queen melakukan hal itu? Rugi. Ya, di mana letak kerugiannya? Rugi karena tidak mendapatkan pelajaran yang Ibu jelaskan tadi. Iya, terus teman-teman bagaimana? Terganggu. Merasa terganggu ya, kelas jadinya tidak nyaman, tidak kondusif. Nah, apakah perbuatan Queen itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya. Iya, yang melanggar yang bagaimana? Melanggar ketertiban. Ya, melanggar ketertiban, harus menjaga ketertiban di kelas. Sedangkan Queen tidak menjaga ketertiban tersebut, malah membuat kelas menjadi tidak kondusif dan tidak nyaman. Ya, untuk kedepannya apa yang akan dilakukan? Mulai saat ini Queen janji tidak akan ribut dan tidak sibuk sendiri lagi. Ya, mulai kapan akan melakukan perubahan? Mulai saat ini. Mulai saat ini. Ya, benar ya nak ya? Iya, terima kasih ya Queen ya.
Ya, lanjut. Nah, ini implementasi kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, di sini respon siswa dalam praktik segitiga restitusi, siswa merasa lebih nyaman dan merasa lega karena dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Murid mungkin merasa lebih bertanggung jawab terhadap tindakan mereka setelah melalui proses ini. Lanjut. Nah, refleksi. Nah, guru penggerak, calon guru penggerak merasa lebih memahami kebutuhan murid. Nah, ini juga kalau bisa kita semua ya, kita merefleksi diri kita sendiri, bagaimana cara kita memahami kebutuhan murid, terutama dalam hal motivasi di balik perilaku mereka. Kemudian praktik restitusi memungkinkan CGP untuk mendengarkan perspektif murid dan melihat bagaimana mereka merespon ketika diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ya, lanjut. Nah, rencana perbaikan implementasi ke depan. Penerapan segitiga restitusi secara konsisten di seluruh kelas sehingga murid melihatnya sebagai bagian yang terintegrasi dari budaya kelas. Nah, ini tujuan kita menciptakan budaya positif sekolah. Ya, paling tidak harus kita menerapkan dalam memecahkan masalah tadi menggunakan segitiga restitusi. Bu, ada yang tidur, Bu. Siapa? Ya sebentar ya, sebentar lagi selesai. Iya, karena sudah siang ya, sudah waktunya pulang ya. Lanjut. Ini sama. Lanjut, Ibu Lila. Ya, kesimpulan. Nah, ini kesimpulan ya. Kesimpulannya dengan menggunakan restitusi di kelas diharapkan murid lebih percaya diri dan bertanggung jawab dengan keyakinan yang dimilikinya. Tentunya juga tak lepas dari peran kita sebagai guru, manajer ya. Sebagai guru dan posisi kontrol manajer tadi harus selalu menuntun ke arah yang lebih baik. Dengan menggunakan restitusi, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid sehingga murid merasa dihargai dan didengarkan ya, dihargai ya. Bukan kita sekedar marah-marah tanpa kita mencari solusi permasalahannya. Lanjut. Iya, demikianlah Bapak Ibu diseminasi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar ya. Saya minta maaf beribu maaf, bukan menggurui tetapi sekedar sharing apa yang telah kami dapat di pendidikan guru penggerak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kalau tahun dulu kan sudah ada keyakinan kelas di kelas 6 yang tahun dulu. Nah, yang kelas 6 tahun ini Ibu akan membuat keyakinan kelas. Tahu kalian apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Nah, kalau peraturan kan seperti peraturan sekolah ada ya, masuk misalnya tidak boleh datang terlambat, masuk misalnya jam 7.30, menggunakan pakaian sekolah seragam merah putih hari Senin misalnya kan, kalau upacara menggunakan topi dasi. Nah, peraturan itu dibuat hanya oleh satu pihak. Misalnya kalau peraturan sekolah berarti pihak sekolah yang membuat. Tetapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat semua warga kelas yang ada di kelas itu. Nah, kalau di kelas kita ini ada siapa? Ada siapa? Ada guru dan ada juga kalian. Nah, keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama untuk disepakati bersama dan untuk ditaati bersama. Paham? Di sini nanti apa yang kalian inginkan ya, ketertiban, misalnya kebersihan, apa yang kalian inginkan di kelas kita ini. Apakah peraturan-peraturan apa yang kalian inginkan ya? Nah, tapi dengan catatan peraturan itu kita harus taati bersama, kita wujudkan bersama guna kelas kita menjadi kondusif ya, aman, nyaman ya kan? Kalian senang kan kalau kelas kita aman? Senang kan kalau kelas kita nyaman? Senang kalau kelas kita tertib? Iya, senang dong. Maka dari itu mari kita bersama-sama kita membuat keyakinan kelas dan nantinya akan kita patuhi bersama, akan kita jalankan bersama. Mau? Setuju? Setuju? Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah,
ya, setiap anak buat satu. Apa kira-kira yang ingin kalian harapkan dari kelas kita? Apakah menjaga kebersihan? Apakah saling misalnya tidak boleh mengganggu teman? Misalnya. Tapi dengan menggunakan kata-kata yang positif, nak ya. Jangan yang tidak positif. Yang tidak positif itu contohnya misalnya tidak boleh, jangan pernah misalnya. Tapi yang positif misalnya kami senang. Ini apa kira-kira? Kami senang misalnya menjaga kebersihan. Kami senang, kami senang tidak mengganggu teman misalnya ya. Silakan ya, tulis di sticky note ini ya. Dan bagikan satu-satu, nanti ditempel di papan tulisnya. Buat keyakinan kelas apa yang ingin kalian harapkan, boleh tempel di papan tulis ayo yang rapi ya. Ini akhirnya sudah ya, silakan. Bergantian nak, jangan apa satu-satu nak ya. Ya. Tempel yang rapi ya, yang biar kelihatan. Lurusan sini boleh ya. Ya, yang sudah boleh duduk. Yang sudah boleh duduk. Bu, berapa buah? Nah, satu aja. Satu aja. Nah. Buat apa sedikit? Ayo, ada yang mau dulu. Ya, yang rapi duduknya. Paling atas dadah. Ya, sudah ya. Ya. Anak-anak, terima kasih ya. Anak-anak sudah membuat keyakinan kelasnya sendiri-sendiri, tapi nanti kita akan satukan, kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas kita. Baik, Ibu akan bacakan satu-satu di sini. Kami senang menjaga lingkungan sekolah ya. Boleh kita kelompokkan dulu ya. Yang hampir yang sama kalimatnya kita kelompokkan. Kami senang menjaga kebersihan. Nah ini ya, ini satu kelompok ini berarti. Kami senang saling tolong menolong. Boleh kita taruh di sini. Kami senang bisa menjaga kebersihan. Hampir sama ya. Jadi kita kelompokkan di sini. Kemudian kami senang menjaga kebersihan kelas ya, bagus. Nah, kita kelompokkan juga di sini. Keyakinan kelas 6A, boleh Ibu minta tolong Siva ya. Siva tolong tuliskan. Dari berbagai macam keyakinan yang kalian buat tadi, kita akan rangkum menjadi 7 ya. 7 item. Yang pertama itu 1, Siva tulis ya. Kami senang menghormati guru. Setuju nak? Setuju ya.